قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kami berharap kaum muslimin mudah-mudahan channel ini membawa manfaat untuk kaum muslimin sekalian. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membahas tentang para habib yang halu kaum muslimin. Sudah lama kita nggak membahas kehaluan para habaib kaum muslimin. Ya. Dan kali ini ada video terbaru yang viral kaum muslimin, di mana ada sekelompok habaib yang sedang berada di kompleks Makbaroh. Ya. Kemudian ada seorang yang teriak-teriak kaum muslimin mengabarkan bahwasanya orang yang ada di kuburan yang mereka datangi tersebut itu sedang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini cerita dusta yang klasik lah kaum muslimin ya. Sudah begitu banyak orang-orang yang mengaku para habaib, kemudian mengaku ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Baik habib yang sudah meninggal dunia ketemu dengan Rasulullah SAW, ada habib yang masih hidup pun berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak tanggung-tanggung kaum muslimin, bertemunya dalam keadaan sadar. Bahkan ada seorang habib yang biasa setiap hari membaca rotibul hadat kalau nggak salah ya. Rotibul hadat atau rotibul atos kayak gitulah. Ya. Kemudian setiap sore itu Rasulullah SAW datang ke rumahnya. Sampai-sampai tetangganya ini tahu. Tetangganya ini orang kafir kaum muslimin. Orang Cina yang masih belum Islam. Sampai tetangganya ini bisa melihat kedatangan Rasulullah SAW ke rumah Habib tersebut. Luar biasa ya. Ini yang cerita perempuan lagi kaum muslimin ya. Ya Allah. Dan kali ini kaum muslimin kita langsung saja simak video di mana ada seorang yang teriak-teriak di kuburan, menyuruh jamaahnya diam karena akan mengabarkan bahwa sang habib yang kuburannya didatangi ini, yang sudah meninggal dunia ini, sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Itu suruh diam. Nah boleh. Ini belum bang. Diam dulu bang. Enggak, Anda mau ngomong. Ada yang mau ngomong. Habib Azaki ngomong saya. Ya, diam dulu. Bitani suaya, bilang diam dulu. Yang diam dulu. Ini malam ini satu keberuntungan buat semua. Amin. Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf Allah. sekarang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sekarang anaknya berjumpa dengan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Jadi tolong hargain. Insyaallah antum di sini berjumpa. Antum berjumpa sama dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, yalimuni ma yalimuhum yajinu ma yajinuhum. Naam. Ente tahu, ente ketemunya beliau sama aja ente. Ada kaum muslimin, videonya terpotong ya karena memang ini video pendek dari snack video kaum muslimin. Tapi dari ucapan terakhir tadi kita bisa simpulkanlah kaum muslimin ya, bisa menebak kemana arah pembicaraannya ya. Ente ketemu dengan beliau ini, ente beruntung ya. Ketemu dengan beliau ini berarti ente ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang diucapkan biasanya seperti itu kaum muslimin. Biasanya seperti itu ya. Dan kalau kita menyimak dari awal tadi kaum muslimin, ya, sudah jelas di sana orang yang pakai kacamata tadi ya menyuruh jamaahnya diam. Karena apa? Dia mau ngomong kaum muslimin. Ya, jamaahnya memang biasa berisik lah kaum muslimin ya. Biasalah orang-orang kalau ke kuburan orang-orang yang disebut wali, yang disebut orang soleh ya. Kalau yang biasa hidup di sekitaran komplek pemakaman yang seperti itu kaum muslimin akan tahu ya. Memang orang-orang seperti itu kaum muslimin kalau di kuburan mereka khusyuk kaum muslimin. Baca Al-Quran, mereka berzikir khusyuk. Meskipun zikirnya kadang-kadang ada yang keras kaum muslimin, sampai jarak berapa jauh aja kedengeran kaum muslimin.
Ya, kami pernah menemukan yang seperti itu. Karena dulu kami juga hidup dekat dengan komplek pemakaman kaum muslimin. Kami dulu dekat di Ampel kaum muslimin, ya, pemakaman Ampel. Jadi di sana ya seperti itu kaum muslimin, nggak pernah sepi kuburan itu, 24 jam ramai kaum muslimin. Ya. Dan kami dulu pernah juga tur ziarah ke makam Wali Songo kaum muslimin. Yang belum itu nyebrang ke Madura sama ke Bali. Ya, kan di sana ada katanya wali-wali di sana kan. Nah, yang di sana yang belum. Ya, selain itu sudah semua kaum muslimin. Itu tahun 2005 kaum muslimin. Ya, dan itu difasilitasi dulu oleh sebuah perusahaan rokok ya yang terbesar di Jawa Timur kaum muslimin, ya. Kami pernah yang seperti itu kaum muslimin, jadi tahu lah ya. Apalagi nanti di sana ketika ziarah ini yang mandu ziarah itu nanti memerintahkan kaum muslimin. Nah, minta di sini. Ini wali besar. Dan ini kehaluan kaum muslimin ya, mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ketemu dengan orang yang ada di kuburan. Ini dari mana taunya? Kok bisa orang yang sudah meninggal dunia ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang hidup ini bisa mengetahui perjumpaan orang yang sudah meninggal dunia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini kan kedustaan besar kaum muslimin. Ya. Alam gaib, siapa yang mengetahui alam gaib kaum muslimin? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Dan alangkah mudahnya tiba-tiba mengklaim ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, luar biasa kaum muslimin. Dan lagi-lagi sangat disayangkan kaum muslimin, jamaahnya banyak yang percaya dengan cerita-cerita yang seperti ini kaum muslimin. Banyak sekali yang percaya kaum muslimin. Ya, menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Habib yang seperti ini adalah sebuah kebenaran kaum muslimin. Kalaulah kaum muslimin yang seperti ini diakui, dibenarkan, ya, niscaya perselisihan pendapat di antara kaum muslimin ini tidak akan pernah terjadi kaum muslimin. Karena apa? Karena bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang hidup pun bisa menyaksikan perjumpaan orang yang sudah meninggal dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau memang benar seperti itu kaum muslimin, ya, dibenarkan, dipercayai, ya, kenapa nggak tanya kepada Rasulullah SAW tentang perselisihan yang terjadi di antara umat Islam? Kenapa nggak tanya? Ya. Dan kita sedikit nyerempet ke kasus Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin yang mengatakan surat Asy-Syu'ara, surat pemusik, sahabat Hasan bin Sabit, kemudian seorang pemusik, ya. Dan kemudian menuai polemik yang panjang, bahkan sampai ada yang mengeluarkan kebun binatang, ya. Isi kebun binatang dikeluarkan, ya, babi diajak-ajak, ya. Kemudian ada yang sampai melaporkan ke polisi. Bukankah Ustadz Adi Hidayat ini pernah memuji Habib Umar, di mana Habib Umar ini juga diklaim sebagai orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ustadz Adi Hidayat sendiri pun mengatakan bahwa ketika melihat Habib Umar ini seperti melihat Rasulullah SAW. Ya, coba kita simak dulu videonya kaum muslimin di mana Ustadz Adi Hidayat memuji Habib Umar bin Hafiz kaum muslimin. Saya tuh paling senang kalau lihat Habib Umar, paling senang saya. Karena paling Habib Umar itu kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihatnya gitu. Susah saya mengungkapkannya itu. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi dan sebagainya. Itu, jadi kita tuh melihatnya juga senang, nyaman. Nggak percaya silahkan Bu, belajar tentang senyumnya Nabi. Dari istri Nabi selalu harmoni, bilangnya sayang, kadang bercanda. Itu kalau lagi bikin adonan Bu, tepung, Nabi itu masih sempat mencolek tepungnya, kemudian ditepikan di keningnya Sayyidah Saudah. Itu tuh sudah di atas 70 tahun. Lalu ketawa bersama, sayang, Masya Allah. Kapan kakek dan nenek terakhir kali panggil sayang itu? Nah itu kaum muslimin ya, itu cuplikan video di mana Ustadz Adi Hidayat memuji Habib Umar bin Hafiz. Ya. Dan bukan ini saja kaum muslimin ya, ada guru sekumpul yang dipuji juga oleh Ustadz Adi Hidayat. Katanya guru sekumpul itu wali. Ya. Padahal mereka berdua ini, Habib Umar, guru sekumpul, ini sama-sama mengklaim bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar malahan kaum muslimin. Ya, guru sekumpul mengatakan apa? Nabi keluar dari kuburan mencium lututnya.
Ya. Nah, kalau Ustadz Adi Hidayat condong kepada orang-orang seperti ini, ya, kemudian mengakui bahwa orang-orang seperti ini adalah benar-benar seorang wali. Kalau wali kan nggak mungkin berbohong kaum muslimin, ya. Seharusnya Ustadz Adi Hidayat ya jangan mendatangi guru sekumpul, udah nggak ada, ya. Datangi Habib Umar bin Hafiz, ya. Suruh dia ketemu dengan Nabi Muhammad SAW lagi, ya. Kemudian tanyakan, apa benar surat Asy-Syu'ara itu artinya surat pemusik? Apa benar sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu an itu dulu adalah seorang pemusik? Ya, nanti dijawab sama Rasulullah SAW langsung. Ya, sampaikan kepada kaum muslimin ini loh, Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti ini. Ya, jadi selesai polemiknya, nggak panjang-panjang. Ustadz Adi Hidayat nggak perlu mencari pembenaran dengan nabiak-nabiak membabi buta, ya. Tinggal selesai, Rasulullah SAW yang datang memberikan keputusan. Jadi polemik ini nggak berkepanjangan. Ya. Kalau memang yang seperti ini nggak halu kaum muslimin, tapi memang ya dengan adanya video-video yang seperti ini ada hikmahnya kaum muslimin. Ya. Ada hikmahnya. Paling tidak kita mengetahui bagaimana manhaj dari Ustadz Adi Hidayat. Ya. Ya kurang lebih samalah dengan orang-orang seperti ini kaum muslimin. Ya, orang yang halus saja dia puji, dia sebut juga sebagai wali. Ya, guru sekumpul, Habib Umar bin Hafiz dianggap sebagai wali. Ya, padahal ini orang-orang halu kaum muslimin, ya. La ilaha illallah, ya. Orang-orang pendusta seperti ini kok dianggap wali. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan kaum muslimin dengan beredarnya video-video yang seperti ini kaum muslimin membuat kita ini bisa jeli kaum muslimin, bisa menyeleksi, bisa melihat mana orang-orang yang manhajnya dalam beragama ini manhaj nggak jelas, ya, dan mana orang-orang yang benar-benar mengajak kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para salafus soleh kaum muslimin, ya. Kalau orang-orang seperti ini jelas halu kaum muslimin, mengklaim ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Orang yang masih hidup bisa mengetahui orang yang sudah meninggal dunia ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang hidup pun mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Itu adalah dusta. Karena apa kaum muslimin? Ya, dari dulu, ya, belum pernah ada cerita sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kemudian para ulama, ya, jangankan para ulama, para sahabat lah kaum muslimin, ya, belum ada yang kemudian ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar, kemudian ada komunikasi, ada obrolan, ya, kemudian ada sesuatu yang disampaikan kepada umat Islam. Bahwasanya Rasulullah SAW telah bertemu dengan saya, kemudian mengatakan seperti ini dan seperti itu. Tidak pernah ada, ya kaum muslimin, ya. Tidak pernah ada orang-orang soleh terdahulu yang mengalami seperti itu. Padahal kalau dibandingkan, ya, Habib Umar, guru sekumpul, dibandingkan dengan Imam Syafi'i, nggak ada apa-apanya kaum muslimin, ya. Dari sana mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.